Oke, dari semua bisnis yang kamu kerjain nih, ada F&B, ada tadi kreatif ya kan, ada yang pokoknya manajemen artis, atau artis atau apa? Musik. Musik, oke. Mana yang paling membuat kamu pusing? Karena dalam 4 tahun terakhir menjadi entrepreneur aja, aku sudah tahu rasanya kehilangan MM-an rupiah. Rencana ke depan ya Cinta Laura dengan Arya Fasco. Ini relationship terlama aku. Belum pernah. Alhamdulillah. You know what? Ini pertama kali dalam hidup aku berada dalam sebuah relationship di mana aku merasa sangat memungkinkan kita masuk ke jenjang yang lebih serius. Dan pertama kalinya juga dalam relationship aku membicarakan pernikahan dan lain sebagainya. Tapi kalau yakin, ya ini orangnya. Ya, yakin. I think I'm pretty. He's the one. Misalnya, lu udah sampai di situ nggak? He's the one. I think he's the one. Karena ini direkam ya, takut boomerang. But I'm sure of him. Hai, ketemu lagi di konten Maya ala Elul TV. Hari ini bidang tamunya adalah mantan partner duet saya. Yang hobi makan sodo. Yang gak suka becek. Ujian becek ya. Cinta Laura, apa kabar? Baik. Aduh. Gak kerasa ya 15 tahun udah berlalu sejak kita ngeluarin lagu Pengkhianat Cinta. Iya. Itu kamu mau nyanyi lagu Pengkhianat Cinta ya? Jujur ya, sekarang Sony ya? Tapi kalau aku flashback, umur 15 tahun, aku nggak ngerti aku ngomong apa sebenarnya. Umur 15 tahun nyanyi Pengkhianat Cinta sebenarnya nggak terlalu ngeh itu sebenarnya apa sih yang diomongin. Tapi ya pada waktu itu kan dikasih tahu, bakal sama Bunda Maya. Of course, masa aku bilang enggak. It's an amazing opportunity. Dan lagunya pun bagus banget sampai sekarang. Banyak banget orang-orang yang masih stuck on lagu itu karena bagi masyarakat ya keren. Bagi aku juga bangga bisa bikin lagu itu Ya, sama aku juga Bunda bangga Maya. karena waktu itu Cinta Laura lagi merambah dunia tarik suara dari dunia syuting ya. Iya. Dari dunia sinetron tiba-tiba pengen nyanyi kan. Ya udah setelah nyanyi lagu apa ya lo ya? Oh sebelumnya. Baby. Ya, itu dia meledak terus aku mau deh duet sama Cinta Laura dan inilah. Penampilanmu seperti gadis Latin ya. Muka-muka kamu tuh kayak artis-artis mana gitu loh. Gimana ya Bunda? Mungkin nggak banyak orang tahu ini, Apa tapi itu? tante aku itu Jennifer Lopez. Oke. Mama aku itu Angelina Jolie. Baiklah. Sepupu aku Ariana Grande. Wow, mirip ya sebenarnya. Ada lagi Penelope Cruz. Oh iya, Itu apa kamu? Itu tante aku juga sih, tapi dari sisi ayah aku. Oh. Dan lupa atau lagi ada half sister, jadi kita beda ayah. Rosie Huntington Whiteley. Makanya dia blonde, kalau aku kan brunette. Dia kan bule banget, karena kalau dia 100% bule, nggak ada latinnya. Semua saudaranya orang-orang keren ya. Kalau gue Lupis aja deh, bukan Lopez. Oke, ini Cinta Laura. Tahun baru kemarin katanya pergi meditasi ke Thailand. Biasanya orang lain kan party nih. Cinta meditasi. Meditasi kan ibaratnya kayak kita lagi pengen apa ya? Orang-orang meditasi itu biasanya suka untuk menahan emosi, untuk penenangan pikiran, supaya kita nggak gampang gerasak-gerusuk untuk bertindak, ya kan? Atau mungkin apa sih yang dilakukan Cinta untuk meditasi tuh? Ya mungkin Bunda inget dari zaman kenal aku waktu masih kecil, tapi kan dari dulu aku orang yang ambisius ya. Gue bukan inget lo ambisius, gue inget lo berantem sama mak lo mulu. Oh iya? Ini dikit-dikit berantem terus sama ibunya nih. Berantem Normal lagi. nggak sih kalau anak remaja berantem sama ibunya? Wajar kan? Iya. Oke, tapi intinya kita kan tinggal di dunia yang semakin terkoneksi ya. Apa-apa sosmed, apa-apa di video, apa-apa di foto. Kita pun, Bunda sebagai penyanyi dan businesswoman, aku sebagai aktris, penyanyi, dan entertainer, kita tuh sekarang udah nggak bisa fokus di bidang kita masing-masing. Walaupun kita aktris, harus ngonten. Walaupun kita penyanyi, harus konten. Kita lagi nggak kerja aja kayak Bunda, bikin vlog. Pokoknya setiap detik dari kehidupan kita tuh selalu direkam. Dan walaupun tentu ada sisi positifnya, menurut aku ada sisi buruknya juga. Dimana kalau bagi aku ya,
aku nggak pernah merasa tenang. Karena aku merasa selalu ada sesuatu yang harus dikejar, selalu ada sesuatu yang harus dikerjakan, dan hidup aku nggak sepenuhnya milikku, gitu. Oleh karena itu, akhir tahun lalu di bulan Desember, aku ke daerah pegunungan yang namanya Pai. Pai itu 3 jam dari Chiang Mai. Di sana ada meditation center yang benar-benar untuk orang-orang semua usia, semua agama, semua ras, benar-benar tidak memandang perbedaan. Jadi yang mereka ajarkan di sana, yang dipimpin oleh para biksu or monks, itu benar-benar hanya cara meditasi untuk menenangkan pikiran, menenangkan hati, dan agar kita bisa lebih netral terhadap kesedihan, netral terhadap kebahagiaan, dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai hal-hal duniawi yang bikin mungkin kita ngerasa anxiety atau merasa tidak cukup. Dan aku ngerasa sebagai anak muda ya, zaman sekarang tingkat anxiety atau kegelisahan benar-benar meningkat dibanding zaman dulu. Karena kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di dunia maya. Dunia maya. Aku lagi. No pun intended. Jadi bagi aku selain tentu harus berusaha semakin mendekati diri lagi dengan Tuhan, hal-hal yang bisa aku lakukan sekarang adalah bermeditasi, mensyukuri apa yang aku punya, dan menyadari bahwa walaupun di hari-hari mungkin aku beristirahat, bukan berarti aku tidak produktif atau tidak menuju tujuan yang aku inginkan. Kesuksesan bukan berarti kita kerja rodi dan harus setiap hari 24 jam tanpa henti terus melakukan sesuatu. Karena kadang-kadang kita melupakan bahwa menyakiti diri kita secara mental atau fisik bukan melambangkan kesuksesan, melainkan mungkin desire atau keinginan untuk divalidasi, which is not good, gitu. Tapi oke, kalau misalnya tadi kamu bilang bahwa kamu salah satunya adalah untuk anxiety. Seorang cinta anxiety apa sih? Apa yang membuat kamu anxiety di umur kamu ya? Kalau di umur aku kan sudah masuk di jiwa-jiwa yang tenang nih. Udah pernah ngalamin kehidupan yang sehingga udah di umur aku yang udah 50, ya udah tenang aja. Itu tadi udah gak ke-distract dengan hal mau ada yang ngebandingin, terserah. Mau ada yang ngejelekin, bodo amat. Mau ada yang ini, oke gitu. Nah, kalau anxiety yang versinya cinta nih, ada banyak ya, beragam. Mungkin kalau tentang karir, tentunya karena aku masih di usia yang sangat produktif, yang bikin anxiety tentang karir adalah gimana caranya terus belajar, berkembang, dan beradaptasi dengan industri yang berubah. Gimana untuk maintain relevansi, tapi tentunya tetap menjadi public figure yang nggak hanya digemari, tapi juga bisa menjadi role model yang baik bagi banyak orang. Itu pertama. Kalau di dunia bisnis, mungkin Bunda belum tahu, tapi 4 tahun terakhir, aku tuh punya PT sendiri dan udah ngembangin beberapa lini bisnis yang semua terkait industri kreatif. Ada digital platform sendiri, ada music management, ada perusahaan investasi, ada F&B juga, dan ada juga creative agency. Kan sebagai startup ya, terutama dikala kita belum minta investasi dari luar, walaupun we're doing well dan nggak pernah ada kendala bayar gaji karyawan, kan tetap harus dipikirin ya setiap tahun target kita ini. Kalau target ini nggak tercapai, nanti ya rentetannya banyak, mau itu berhutang lah atau berdampak secara negatif terhadap kehidupan karyawan yang butuh salary mereka untuk bisa bertahan. Banyak orang rely kepada kita agar hidup mereka pun bisa lebih sejahtera gitu. So there's that anxiety as well. Apakah bisnis aku bisa take off dan suatu hari aku bisa seperti IPO misalnya? Kalau IPO sih aku belum mikir ke situ. Ya? Karena pressure-nya dan tantangannya baru lagi tuh kalau go IPO gitu. Tapi minimal ya mungkin bisa kayak aku baru ngobrol sama Grace Tahir kemarin. Ya oke, Maya pada IPO Kak. Tapi dia kan punya perusahaan-perusahaan kecil lain yang dia bina sendiri. Bisa di tahap di mana sistemnya udah kuat, tinggal karyawan yang jalin, kita tinggal ngeliat report-reportnya aja, gitu. Jadi kamu sekarang, dari semua bisnis yang kamu kerjain nih, ada F&B, ada tadi kreatif ya kan, ada yang pokoknya manajemen artis, atau artis atau apa? Musik. Musik, oke. Mana yang paling membuat kamu pusing? Yang paling membuat aku pusing? Atau kamu masih pengen coba semua nih?
Belum tahu di mana pusingnya. Selama 4 tahun terakhir udah ada 2 bisnis yang aku tutup. Satu artist management, yang sekedar artist management doang ya, bukan music. Itu udah aku tutup. Kenapa? Karena ngurusin orang agak capek. Ngurusin orang susah banget. Sama. Kita udah investasi banyak, tapi merekanya yang pelin-pelan, like, oh nggak mau ini, nggak mau itu. Ya udah, kalau nggak mau berkorban, ya you're not gonna make it in this industry, gitu. Jadi emang tidak ada profitnya. Dan mungkin keunggulan aku juga bukan di artist management, jadi nggak apa-apa. Aku tidak malu mengakui kekurangan aku. Kalau bisnis yang baru aku tutup bulan lalu adalah creative hub aku. Rumah Serada Semesta, nggak jauh dari kantornya Bunda, itu di Ampera. Itu tadinya creative hub yang memiliki segala fasilitas dari ruang dance, ruang podcast. Itu yang kamu renovasi sama si Urban Art bukan? Iya benar. Itu lagi-lagi emang aku tidak mahir di bisnis venue dan penyewaan, ya we closed it karena walaupun uang kita, penghasilan kita cukup untuk menutup cost, it wasn't generating profit. Dan intinya setelah 4 tahun menjalani kehidupan sebagai entrepreneur, aku baru menyadari bahwa memang saat kita memulai sebuah usaha, satu, kita harus suka, we have to love it. Kedua, kita harus ngerti. Kalau Cinta paham nggak dengan kerjaan itu? Atau cuma sekedar pengen coba aja? Paham tapi nggak suka. Jadi I didn't dedicate my time to really grow it gitu. Kalau yang sekarang kita ngomong yang bikin aku excited ya, aku kan punya perusahaan investasi yang fokus kepada industri kreatif. Salah satu project pertama kita adalah film Para Prasuk. Iya. Nanti kita bahas itu ya. Jadi nanti kita bisa bahas itu. Tapi intinya sekarang tahun ini adalah fokus kepada hal-hal yang memang aku sukai dan bisa gitu. Oke. Seru ya kalau umur 30 tahun udah ngerti maunya apa ya. Baik, berarti kita ngomongin film Para Prasuk nih ya. Ini kan berarti baru awal tahun Cinta udah bikin gebrakan. Cinta Laura sebagai eksekutif produser, berarti kamu sebagai investor ya dong ya? Yes, benar. Film Para Prasuk menghadiri penayangannya di premier di ajang bergengsi Sundance Film Festival di Utah, LA. Di Park City, Utah. Jadi itu adalah 1,5 jam lah dari LA naik pesawat. Jadi sebenarnya 3 tahun terakhir aku udah mulai investasi dalam film, tapi perorangan, jadi aku pribadi. Sebagai mekanisme aku mempelajari industrinya. Cuman setelah mulai matang dan mengerti, dan emang suka, aku dan partnerku membuat perusahaan yang namanya RVO Horizon. Itu adalah perusahaan investasi kita, di mana mimpi kita adalah berinvestasi dan mengembangkan IP film Indonesia yang kita rasa memiliki kapasitas untuk juga sukses di negara-negara lain atau secara internasional untuk mengharumkan nama bangsa di industri perfilman. Para Prasuk yang disutradarai oleh Regas Banuteja, pemainnya ada Mbak Anggun C. Sasmi, ada Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Chico Kurniawan, Brian Domani. Ini kita tayang perdana 2 minggu yang lalu di Sundance Film Festival. Dan kita satu-satunya film Indonesia yang masuk di festival ini. Jadi membanggakan banget, dan kita masuk ya top 15 lah film dengan rating tertinggi dari juri-juri di sana, which is really good. Tidak mudah ya. Dan emang kamu kan berangkatnya emang dari dunia sinematografi kan, ibaratnya dari sinetron, dari film juga udah kan ya. Nah, berarti kamu memang benar-benar suka. Nah, berarti kamu di pekerjaan ini kamu akan membuat film-film lagi atau kamu hanya cari-cari film yang bakal kamu bisa bawa ke luar negeri gitu? Ya tentu idenya harus, I have to believe in the idea gitu. Jadi kalau kedepannya ada sutradara lain yang merasa bahwa aku investor yang tepat buat mereka dan ceritanya kita juga merasa berpotensial, pasti aku akan terbuka untuk invest. Tapi aku sendiri, perusahaan aku, kita sekarang sedang bekerja sama. Mungkin nggak mau cerita terlalu banyak, tapi kita lagi bikin 4 IP sendiri. Jadi kita mau membuat film dari nol, benar-benar dari ide sampai pembuatan sampai distributionnya juga gitu. Dan IP yang menurut kita sih sangat promising ya. Ada animasinya ada, tapi ada 3 feature film biasa juga yang menurut kita ceritanya masih sangat unik tapi berpotensi sukses di Indonesia gitu. Nah, film itu kan sama kayak musik. Ya. Menurut aku ya. Ya. Menurut keyakinan saya.
kita bikin musik untuk beberapa penyanyi, sama kita bikin film untuk beberapa produksi film lah gitu. Dari 10 film, 1 meledak, 9-nya zong. Dari 1 lagu, 1 meledak, dari 10 lagu, 1 meledak, 9 zong. Apakah kamu sudah prepare dengan kenyataan seperti itu? Sangat, karena dalam 4 tahun terakhir menjadi entrepreneur aja, aku sudah tahu rasanya kehilangan MM-an rupiah. Wow. Dan don't get me wrong, kayaknya orang yang nge-follow perjalanan karir aku tahu ya, aku sangat bijaksana dalam bagaimana aku spend uang aku. Cuman dalam berbisnis ya memang kita pasti harus mengambil resiko, dan kadang-kadang tidak akan selalu untung selama saat kita mengambil resiko itu dan kehilangan uang. Itu uang yang kita mampu relakan. Jangan juga misalnya kita punya uang 10-10-nya kita investasi dan hilang, ya itu nggak bijaksana Tapi let's say kita punya uang 10, kita invest 3 dan ternyata 3 itu hilang, masih ada 7 kan. Jadi minimal ya livelihood kita tetap aman gitu. Betul. Itu sangat bijaksana untuk mengatur keuangan supaya nggak kolaps kan seperti itu. Iya. Oke, lebih seru mana atau lebih bangga mana? Sukses berprestasi di depan layar atau di belakang layar? Ini kan berarti Cinta udah mulai di belakang layar nih ya kan? Lebih seru mana? Karena ditanyanya di fase hidup aku yang sekarang. Lebih seneng belakang layar pastinya sekarang. Aku masih seneng depan layar masih sebenarnya. seneng depan layar? I love, karena aku masih muda kan. I mean, even aku senang kita hidup di dunia di mana orang tidak terlalu memandang umur lagi. Bukan berarti kalau udah umur sekian udah nggak bisa berkarir, udah nggak kayak gitu kan society kita. Jadi di usia aku sekarang, I still love being in front of the camera dan ingin meningkatkan karya-karya aku di mana aku depan layar. Cuma aku kan orangnya selalu berpikir jauh ya, berpikir long term. Ini juga waktu aku di mana aku harus belajar industri ini, harus melihat aku mahir di bidang apa saja supaya amit-amit, let's say aku tidak diberikan opportunity sama Tuhan untuk bisa panjang karirnya di depan layar, aku punya hal-hal lain yang membahagiakan aku, yang menghasilkan dan juga berdampak. Mau itu karena memberikan kebahagiaan bagi masyarakat melalui karya-karya seniku, atau karena juga karya-karya itu memiliki message atau pesan-pesan yang bisa membuka pikiran orang. Melalui film berarti ya? Iya. Rencana ke depan nih Cinta Laura dengan Arya Fasco, kerjaan yang lebih serius. Dari tim kamu udah 4 tahun ya? 3,5, 4 tahun nanti bulan Juli. Iya. Dulu si Fasco udah pernah mampir sini ya? Jadi ini relationship terlama aku. Belum. Alhamdulillah. Terlambat. Tercepat berapa lama? 5 bulan lah 5 paling bulan, cepat. Oke, masih lama lah 5 bulan. Iya. Belum pernah pacaran sama orang lebih dari 2 tahun. 2 tahun tuh sepanjang hidup aku tuh record. So bisa pacaran sama seseorang 3,5 tahun, wow banget. Aku pun wow, I didn't know I could do it. You know what? Ini pertama kalinya dalam hidup aku berada dalam sebuah relationship di mana aku merasa sangat memungkinkan kita masuk ke jenjang yang lebih serius. Dan pertama kalinya juga dalam relationship aku membicarakan pernikahan dan lain sebagainya gitu. Tapi ya nggak tahu ya, terserah orang mau beropini gimana. I still feel like I'm really young. He is also really young. Jadi aku punya pendapat yang mungkin bias bahwa saat kita menikah kita harus 100% yakin dan semua udah dibicarakan. Itu pendapat aku. Karena melihat orang tua aku sendiri. Mama aku pada masanya ya, menikah umur 29 tahun, which zaman itu udah termasuk ya matang banget ya. Papa aku... Zaman sekarang sudah enggak? Iya, sekarang udah normal banget. Normal banget, malah loh cepet banget lo nikah gitu kan? Iya, kalau papa aku 42. Oke, itu matang sih. Iya. Bukan matang, meletek udah. Tapi dan mereka sekarang udah menikah 33 tahun. Masya Allah. And I know I'm very lucky. Waktu aku masih kecil, aku take that for granted. Aku pikir sangat wajar untuk laki-laki dan perempuan bersama-sama untuk selamanya. I thought it was normal. Tapi sekarang semakin dewasa, aku realize bahwa itu adalah hal yang sangat rare. Dan kalau aku harus menganalisa kenapa mereka bisa panjang, tentu nggak ada formula yang pasti untuk bikin orang sama-sama untuk selamanya. Tapi kalau orang tua aku, karena papa aku pada waktu itu udah sangat-sangat yakin dengan siapa dirinya, sudah menikmati hidupnya sebagai single man,
bekerja keras, traveling, bla bla bla. Dan mamaku pun pada waktu itu udah lulus law school, kan mama aku pengacara, udah sempat berkarir juga di beberapa law firm yang sangat baik. Jadi dia pun udah nggak ngerasa penasaran, oh, I could have done this, I could have done that. So they were both very sure of themselves. Sehingga saat menikah, udah tidak ada penasaran atau pikiran what if. Aku pribadi, aku kan wanita karir banget ya. And I'm also very critical dan lain sebagainya. Kayaknya kalau ditanya, Cinta, are you ready to get married 2-3 tahun lagi? Kayaknya sih 2-3 tahun lagi ready ya. Sekarang lagi dalam proses menuju siap gitu. Okay. Jadi kalau ditanya mau menikah tahun ini nggak ya guys. Kalau dibilang siap nggak pernah ada yang siap sih sebenarnya sih. True. Tapi kalau yakin, ya ini orangnya. Ya, yakin. Yeah, I think I'm pretty. He's the one. Misalnya, lu udah sampai di situ nggak? He's the one. I think he's the one. Karena ini direkam ya, takut boomerang. But I'm sure of him. Like belum pernah aku dalam sebuah relationship di mana aku merasa sangat disupport, sangat disayangi, dan tidak ada kegelisahan sama sekali. Dan kita udah ngomongin banyak hal yang benar-benar mungkin orang lain nggak berani obrolin di usia kita ya. Kita ngomongin soal finansial. Aku sangat jelas ke Vasco, kehidupan aku mau kayak gini. Kalau kamu nggak nyaman dengan ini atau nggak bisa, aku nggak akan pernah maksa kamu. Tapi it's not gonna work out. Aku belak-belakan aja nih. Aku nggak akan pernah maksa kamu untuk berubah. Kamu nggak usah maksa diri untuk melakukan sesuatu yang bikin kamu nggak nyaman. Betul. Tapi just know these are my expectations. Jadi kalau ini bukan apa yang kamu mau, it's okay. Kita nggak usah maksain. Let's go our separate ways. Dan kayaknya kenapa aku bisa berani ngobrol seperti ini soal agama juga, soal mau punya anak berapa, soal prinsip, soal bagaimana kita menjalani hidup kita, pokoknya semuanya, kesehatan, bla bla bla. Kenapa aku berani? Karena aku juga udah di fase di hidup aku di mana I'm not scared of losing people. Aku tidak takut kehilangan. Dan aku tahu aku sangat berprivilege untuk bisa ngomong itu karena aku seorang wanita mandiri secara pemikiran dan finansial. Sehingga aku tahu kalaupun aku tidak punya pasangan, I'll be okay. Karena aku bisa menafkahi diri aku sendiri, aku bisa memberikan diri aku sendiri kehidupan yang aku inginkan tanpa bergantung kepada siapapun. Tapi tentu sebagai manusia, I want a partner. I want to get married. Jadi saat hal itu terjadi, orang tersebut harus bisa menambahkan value ke dalam hidup aku. He has to make me feel safe. He has to make me feel loved. Nggak kasih drama lah ya intinya. Nggak bikin pusing, nggak kasih drama. Nggak kasih beban aja udah. Iya. And selama 3 tahun terakhir, Vasco itu terus menjadi pasangan yang lebih baik, lebih bijaksana. Dan tanpa paksaan aku ya, ini benar-benar nggak pernah aku nyuruh dia. Dia ngomong ini, babe, give me a few years, I promise you I'll give you the life you want. Dan tentu kita nggak pernah bisa, kita nggak tahu bahwa janji itu akan terlaksana atau enggak, tapi knowing Vasco, dia nggak akan pernah menjanjikan sesuatu yang dia tidak benar-benar maksud dari hati. And I believe him, karena aku juga yang nggak gampang percaya sama cowok ya. You're the most beautiful girl in the world. Masa? Banyak Jakarta yang gitu. Oh, look beautiful. Gitu kan. Iya, no, aku nggak gampang percaya sama omongan orang. Because it's also my future. Again, aku nggak tahu aku bakal menikah berapa kali dalam hidup aku. Tapi when I do get married, ya aku harap that's it gitu. Ya karena pernikahan memang selayaknya tidak merubah karakter masing-masing kan. Dan tentunya nggak nambah beban, nggak nambah masalah. Kalau kita pasangan terus nambah masalah, kayak kita juga pusing ya. Nah itu pun udah aku discuss, rumahnya mau di mana, kayak apa, apakah aku tetap berkarir. Kalau rumahnya mau di mana nih? Kita maunya di Bali Timur sih, East Bali. Oke, Bali Timur di mana sih? North of Sanur. Dari Sanur tuh utara lagi. Oke. Jadi kan kalau Seminyak Canggu di barat nih, aku nggak mau di situ. Udah terlalu ramai. No, aku di seberang aja. Tapi bukan berarti secara permanen di Bali juga ya. We want our home to be there. Tapi karena kita masih di usia yang sangat produktif, of course base-nya tetap Jakarta. Dan dia tahu karena aku workaholic, nggak mungkin aku suruh
disuruh setiap hari pulang jam 5, prepare dinner for the family, nggak bisa diatur-atur gitu, ini entertainment ya. Kadang kita pulang jam 12 Iya, iya. malam, kadang pulang jam 3 sore, Iya, iya. nggak pasti gitu. Kadang-kadang jam 4 pagi. Ya kalau kita nyanyi di klub ya kan. Iya bener. Kadang-kadang di situ. Dulu ya gua gitu. Aku pernah tuh tahun lalu sama Wisnu Santika nyanyi di klub, 1:30 pagi perform. Iya kan? I don't know how they do it, jujur. Itu aku ke 8 kota dan bener-bener sampai kurus kering saking kecapeannya. Serius? Iya. Oh, kalau aku sih tiap hari tidurnya pagi. Udah kebalik kalau gue. Ya. Jadi Cinta orangnya bangun pagi berarti ya? Sangat. Dan itu Wow. karena orang tua. Dari aku kecil sampai aku ninggalin rumah umur 17 tahun, aku ngeliat orang tua aku jam 9, setengah 10 udah tidur. Orang tua aku jam 5 pagi pasti udah bangun, nggak mungkin nggak. Bahkan setengah 5 pagi. Ini dari kecil buat aku kehidupan yang wajar adalah di mana kita bangun pagi, tidur cepet. And sampai sekarang, throughout my life, that's my lifestyle. Oke. Kalau gue bingung, kalau lu bisa bangun pagi ya? Kita kebalik dunianya. Karena gue dulu mantan anak studio, kerja di studio sampai pagi kan. Jadi Iya. sampai sekarang juga masih kebawa tuh kebiasaan tidur pagi kan. Iya, sekarang kalau aku mikirin masa lalu, kasihan sama music producers yang pernah kerja sama aku, karena aku selalu memaksa jam 12 siang tuh udah harus di studio. It's okay. Biar kita jam 9 iya, bangun udah tidur. selesai. Untung waktu itu rekamannya di rumah ya gue ya. Jadi bangun tidur, ya rekaman aja yuk gitu. Dan waktu itu belum ada konten, jadi nggak make up pun nggak apa-apa. Iya. Jadi masuk studio oke gitu kan ya. Iya, benar-benar. Oke, kita tadi ngomongin banyak nih ya. Cinta bilang bahwa kamu di umur 30 tahun ini sudah nggak takut kehilangan. Ya kan? Mestinya itu diomongnya udah di umur 40 tuh. 30 tuh kayaknya masih dalam proses, ketemu banyak orang tuh, orang toksik, orang yang normal, orang yang... Udah 10 tahun yang lalu. Udah? Udah ketemu orang, iya, semesta sangat baik sama aku ketemu orang-orang toksik udah very Di masa early in muda my berarti life. ya? Umur belasan aku syukur umur belasan pacarannya selalu sama cowok-cowok yang angelic, alim banget, baik banget. Yang agak kurang-kurang oke itu umur 20-an awal gitu. Setelah itu aku belajar. Sekali salah masih agak bodoh. 2 kali salah, oh oke, now I know. Gitu. Toksik menurut Cinta seperti apa sih? Aduh, toxic tuh beragam. Kadang-kadang ada orang yang sebenarnya hatinya baik dan prinsipnya bagus, tapi toxic karena dia masih dalam tahap hidup dia, di mana dia belum mempercayai dirinya sendiri, belum yakin, masih insecure, sehingga segala kekurangan yang ia rasakan, ia lampiaskan kepada pasangannya. Ada toxic gitu, jadi orangnya nggak jahat, cuman dia belum ready aja, sehingga jadi toxic. Ada orang yang toxic karena mungkin tidak punya example yang baik saat tumbuh besar, sehingga saat udah menjadi dewasa dan berpacaran, mungkin pasangannya nggak dihargain, mau itu dengan kata-kata yang tidak baik, menjelekkan, menjatuhkan. Merendahkan lah ya. Dan itu manipulatif banget, karena cewek-cewek yang belum menemukan identitasnya saat dijelekin oleh pasangannya, akan semakin merasa kecil, semakin insecure, dan semakin gampang diatur. Oke. Itu ada cowok toxic yang kayak gitu. NPD lah ya itu termasuk. Salah satunya. Iya kan, manipulatif ya kan. Iya. Ya ada juga cowok yang toxic tapi karena masih dalam fase nakal. Jadi ya emang belum bisa Udah nakal berkomitmen. toksik lagi ya. Itu sih, wow. Tapi untuk cewek-cewek di luar sana, ya ini karena dari apa yang aku lihat di lingkungan aku ya, berhati-hati juga. Ada juga cowok-cowok yang di awalnya love bombing. Dalam arti kita dikasih perhatian luar biasa. Disayangi, dibuat seperti ratu. Tapi setelah mereka udah tahu kita masuk ke dalam trap mereka, disitulah mereka menunjukkan kontrol mereka. Misalnya tiba-tiba kita nggak boleh ketemu temen lah, Itu nggak NPD boleh sih, ketemu orang. termasuk Iya. salah satunya tuh. Tapi NPD juga ada spektrumnya Ada kan. banyak. Ada yang parah banget hanya berkata jelek supaya kita merasa kecil. Ada yang sampai yang mungkin abusive, mau itu secara verbal, fisik, sosial dan lain sebagainya. So aku harap teman-teman yang nonton nggak pernah harus mengalami itu. Tapi kalau kalian melihat teman-teman kalian mengalami hal itu, amatilah. Analisalah agar kalian tidak terjebak ke dalam trap yang sama. So, semua yang aku katakan sekarang nggak selalu dari pengalaman pribadi, juga from my analysis, melihat teman-teman atau orang-orang di sekitar aku, karena I think it's important untuk kita selalu aware. Kesadaran itu adalah langkah pertama menuju emotional intelligence dan juga IQ yang lebih tinggi gitu.
That's what SQ? I think. Penting nggak SQ menurut- juga, itu social quotient kan? Spiritual Quotient. Semua orang punya pemahaman yang berbeda tentang mau itu kepercayaan atau agama. Tapi untuk kita bisa ada pegangan sesuatu, mau itu agama atau spirituality dengan misalnya bermeditasi dan tadi lain kan sebagainya. ya tadi kan kamu meditasi kan termasuk spiritual tuh kan. Iya, iya. I think it is important. Karena aku pernah mungkin 2 tahun yang lalu, saking workaholicnya dan hidup aku itu bener-bener hanya kerja, nggak pernah ketemu orang. Dan kalaupun ketemu orang itu di event, I really lost myself. Kehilangan kepribadian, merasa tidak punya teman. Dan emang bener sih, mungkin punya teman cipika-cipiki aja ya. Tapi nggak punya teman yang, oh aku lagi galau nih, yuk ngobrol. I didn't have that. Dan juga jadi temperamental karena capek banget kan. Jadi gampang orang salah dikit aja langsung wah gitu. iya. So yes, spirituality is very important. Ya, makanya kamu butuh tadi meditasi. Iya. Ya. Oke, kalau tadi kita ngomongin toksik. Sekarang apa sih definisi bahagia menurut Cinta di umur 30 tahun ini? Oke, aku ngerasa bahwa kebahagiaan itu selain sangat subjektif juga tidak pasti, naik turun. Jadi yang aku cari di kehidupan aku sekarang bukan lagi happiness atau kebahagiaan, because it's relative, tapi ketenangan. I think saat kita merasa tenang, disitulah kita bisa menikmati kehidupan kita. Karena we can be happy, but we can also be happy tapi juga nggak menikmati hidup. Karena happy kan sementara. Misalnya Bunda ngasih aku hadiah, oh I'm happy, dikasih hadiah. Aku udah bosen dengan hadiah itu atau melupakan hadiah itu, ya udah happy-nya hilang. But when I'm at peace, ketika aku tenang, apapun interaksi yang aku jalani, ngobrol bareng Bunda, syuting, ke event, aku akan menikmatinya. Karena tidak ada stimulus dari luar atau persepsi orang lain atau perkataan orang lain yang akan mempengaruhi aku. Itu makanya kalau dalam spiritual itu tadi bahwa kita harus menjadi yang jiwa-jiwa yang tenang. Yeah. Itu harus di situ kan, pada akhirnya kita mempelajari tentang ketuhanan itu pada akhirnya untuk mencapai apa sih? Untuk ketenangan sebenarnya kan. Supaya kita mau ada apapun kita kayak tetap jalan yang lurus gitu kan. Iya, benar. Nah, oke, kita lagi ngomongin masa depan nih. Cinta Laura pengen dikenang sebagai apa nih? Atau sebagai siapa? Kalau melihat evolusi karir aku yang tadinya commercial banget, sinetron, TV, nyanyi dan lain sebagainya. Kan pelan-pelan saat aku selesai kuliah di Amerika tuh bertransisi lebih ke film, nyanyi tetap, tapi mungkin lagu-lagu aku bukan tipikal yang disukain mass audience Indonesia gitu, lebih niche ya. Dan juga 4 tahun terakhir kayak aku bilang aku mulai berbisnis dan aku juga melakukan banyak sekali kegiatan sosial. Baru aja literally kemarin aku dinobatkan Duta Nasional UNICEF. Oke. Jadi kalau melihat evolusi karir aku yang dulu mungkin yang aku pikirkan adalah ketenaran, bagaimana bisa berpenghasilan yang banyak, tapi of course tetap inspiratif. Sekarang bagaimana aku bisa berdampak melalui segala hal yang aku lakukan. Karena ambisi itu belum hilang, aku harus jujur, masih banyak banget di industri film secara pribadi, di luar investasi aku yang ingin aku capai. Ingin sekali diberikan kesempatan untuk melakukan peran-peran yang mungkin orang nggak expect dari aku. Misalnya psikopat gitu. Nggak hanya psikopat, tapi... Atau yang Cinta gue pengen banget nih berperan sebagai gitu. Kayaknya peran-peran yang kompleks ya. Kalau kita ngelihat film Hollywood, misalnya Gone Girl, yang jadi Rosamund Pike kan dia kelihatan seperti sosok yang dari luarnya sempurna. Tapi sebenarnya di dalamnya dia sedang melalui banyak internal struggle yang akhirnya membuat dia agak gila dan melakukan hal-hal yang buruk ya. I think complex characters like that. Tapi oke, kalau secara pribadi banyak banget yang aku rasa masih harus aku lakukan di industri film gitu. Tapi secara keseluruhan, karena memang dari kecil aku sangat mengidolakan Angelina Jolie ya. Katanya tadi siapa tantenya? Siapa? That's my mom. That's my mom. Okay. I'm very, I really look up to her gitu. Harapan aku adalah tentu kesuksesan aku bisa bertambah, tapi bukan untuk ego pribadi aku. Aku percaya semakin kita sukses, mau itu secara ketenaran atau finansial, semakin banyak orang juga yang bisa kita bantu.
Dan walaupun dari kecil keluarga aku punya yayasan Sukarseno Peduli, dan sekarang sebagai orang dewasa aku punya yayasan sendiri, Act of Love Foundation, aku ingin bisa memperbesar itu. Walaupun mungkin ada pro and kontra tentang Bill Gates, dia dan ex-wife-nya kan punya fondasi atau yayasan yang namanya Gates Foundation ya. Dan itu kan ya kita tahu sudah menolong ratusan ribu orang, bahkan mungkin jutaan orang di seluruh dunia. Okay. Mungkin kalau aku nggak bisa kayak Gates Foundation bantuin seluruh dunia, minimal Indonesia lah. Karena negara kita ya masih banyak yang harus dibenahi, Betul. masih banyak yang bisa dikembangkan. Dan tanpa menyudutkan siapapun, nggak akan ada satu institusi atau satu orang yang bisa merubah semuanya. Kita nggak bisa hanya ngandelin pemerintah, atau hanya ngandelin organisasi, atau hanya ngandelin perorangan. We have to work together. So aku ingin menjadi solusi dari masalah besar itu. So aku ingin orang mengenang aku sebagai public figure yang berpengaruh dalam bidangnya, tapi juga menggunakan pengaruh itu untuk memberdayakan orang banyak dan merubah kondisi sosial mereka. Gitu. Thank you. Telat banget tepuk tangan lo. Dia lagi mantengin Instagram kayaknya. Terpana. Oke, bagus. Oke, pertanyaan terakhir. Di 10 tahun lagi, Cinta bakal ngapain? Seorang Cinta aku udah begini. Atau aku bakal begini. 10 tahun lagi kayaknya udah pasti menikah, udah pasti ya. Jadi jangan khawatir netizens. Kalau 15 tahun yang lalu saat aku dan Bunda berduet, kalian mikir, oh Cinta menikahnya kapan? Apakah di usia 20? 15 tahun nggak mungkin lah ya. Pedofil banget kan 15 tahun. 10 tahun lagi pasti udah menikah, punya keluarga, ya let's see, I don't know about that ya. Belum kebayang. Bukan berarti nggak akan terjadi, belum kebayang. Tapi dalam industri ini aku harap perusahaan-perusahaan yang aku bina bisa menjadi game changer atau game player yang benar-benar berpengaruh dan membawa Indonesia ke global stage gitu. Jadi kalau dulu 15 tahun yang lalu Bunda nanya ini, aku bilang akunya yang pengen go international. Sekarang aku ingin karya-karyaku dan kerja kerasku bersama tim yang bisa membawa karya-karya Indonesia ke panggung global. Gitu. Lewat perusahaan kamu ini berarti ya. Yeah. Oke, good lah kalau gitu. Baik, kita nyanyi dikit lagu Pengkhianat Cinta yang kita pernah duet dulu. Masih inget nggak? Ngomong apa juga lupa. Ingat tapi mendingan tetap lihat lirik deh, malu kalau nggak inget nggak itu aja nggak apa-apa. Bunda emang masih ingat liriknya? Itu dia, gue juga mesti lihat lirik nih ya. Hah? Oh iya. Gila, hidup gue tenang sekarang. Dia katanya disuruh bikin part 2 Pengkhianat Cinta. Hidup gue udah tenang, udah gak ada pengkhianat, say. Tapi Bunda sendiri masih, kan sempat 3 tahun yang lalu di Playlist Festival Bandung perform tuh. Do you still want to perform or make music sekarang? Kalau aku perform hanya untuk event-event yang sangat, misalnya gini, yang aku tanya, misalnya kemarin aku nyanyi di ada event bank gitu, so aku tanya, kenapa kok pilih kita dua Maya? Karena aku dan orang udah taunya aku udah pensiun ya. Terus dia bilang gini, karena surveinya milihnya Bunda. Baiklah, yang datang siapa? Direksinya semua. Oke, baik kalau gitu loh, ngerti ya? Jadi kalau atau misalnya kayak yang memang kayak acara-acara besar yang di Bandung, di Jakarta yang selalu cuma setahun sekali tuh, aku masih mau karena seru. Aku bukan nyari duitnya ya, nyari fun-nya aja gitu. Itu doang sih. Jadi kalau misalnya aku suruh ngarang lagu lagi bisa, tapi moodnya lagi gak di sana sekarang. Udah kayak Cinta mungkin dulu masih suka syuting sinetron, kalau sekarang kan udah pengennya membawa karya ke luar negeri kan, udah beda nih. Itu doang sih. Alright, well tapi kalau teman-teman di rumah pengen kita bikin lagu lagi, komen aja di bawah. Boleh. Let us know. Part 2. Oke. Ini liriknya di depan aku nih. Aku juga lagi buka nih. Ini bagian Oh, kamu bagian yang kalau nggak salah awal. kamu gadis itu si Jolly gitu ya? Iya. Jolly. Bukan Angelina kan, bukan mamaku kan. Oh iya. Jolly kayak. Oke, dari itu seperti. Tapi ya guys, itu si Mona dan si Lola itu Bunda kan? Oh iya. Gadis itu si Jolly. Ini Gadis itu si Dolly. gadis itu si Mona. Gadis itu si Lola.
Mereka pengkhianat cinta. Ya kan? Jolly. Oh ya, baru aku mau Jolly itu tak lebih pintar. Oh, iya. Jolly itu tak lebih pintar dariku. Si Dewi bodinya kayak bodyguardku. Sementara Lula tingkahnya belagu. Dan Lula kampungan. Mereka itu temanku. Mereka itu sahabatku. Mereka itu temanku. Mereka itu sahabatku. Mereka pengkhianat cinta. Aduh. Kamu juga pernah nyanyi laguku di ini Honda kalau nggak salah. Iya. Iya. Kayak Let's bareng Get the Afgan. Beat. Oh iya, Let's Get the Beat. Bareng Iya. Afgan. Aku ingat banget. Aku datangnya siang, Afgan datangnya malam. Iya. Waktu recording sama Iya. kayak. Karena memang dipisahin kan supaya satu-satu kan. Nggak hanya itu, dia kayak bunda malam baru aktif. Iya. Ya wes aku doain mudah-mudahan cinta akan mencapai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi kalau seandainya nggak tercapai ya sudah berarti Tuhan yang mau ya. Semoga cinta juga makin tenang, walaupun ambisinya teruskan. Iya. Gapai goal dan apa tadi? Semua ambisinya nggak apa-apa sih. Mumpung masih muda, kalau gue udah capek sih. Kayaknya yang penting ya teruslah berkarya, teruslah menjadi sosok yang produktif dengan yang sehat ya. Ya. Tapi jangan kehilangan diri dan Jangan kehilangan uang lagi. ya jangan kehilangan uang dan percayalah apapun yang terjadi itu yang terbaik selama kita nggak gampang nyerah gitu. Siap. Ada nasihat buat anak-anak muda zaman sekarang atau mungkin ya di umur yang 20 sampai 40 lah? Ya, nasihat aku buat teman-teman di rumah, anak muda terutama, ngerti banget di era sekarang banyak dari kita ingin jadi entrepreneur, pengen ingin jadi business owner, bahkan menjadi seorang CEO. Tapi aku sangat percaya bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus mau mulai dari bawah. Agar kita tahu rasanya bagaimana kita ingin diperlakukan, dan diajak bicara, dan semakin bijaksananya kita, semakin bahagia juga orang-orang akan bekerja sama kita karena kita tahu bagaimana memperlakukan mereka dengan baik dan membangun tim yang solid untuk sampai tujuan yang sama. Oke, baik. Thank you Cinta. Thank you. Sukses selalu ya. Thank you. And see you in the next content. Bye.